lagi. Tak barengi setengah jam. Lampu ping piro. Iku mau aku lagi ambekan situ kon wis telu. Aku lagi tarik. Kalau ke dada berhenti di dada, yang lainnya nggak kena nanti. Nggak boleh ke dada, ke bawah langsung tarik, enak kan. Tarik kan dalam deh, mentok situ tulang ekor sudah ada bawah perut itu, tak tulang ekor sudah, terus dia naik. Korea Selatan. Terus langsung kalau di sini tuh kayak ada yang menggaji kan? Ya, Kayak ada yang nafsu nanti nggak bagus itu, mata kedua. Itu live streaming. Oh iya guys. Walau peduli konsumsi pribadi. tapi nggak hilang-hilang itu. Gak apa-apa, masih membekas. Terus Mata kedua itu bisa digunakan untuk melihat mata gaib. Nah, kalau kau pejamkan gunakan yang ini. Wah, mata kedua itu. tapi di badan itu lemes tuh. Enggak. Apa? Memang begitu. Lihat kayak dari sini gitu. Iya. Kudu gletak kon awak. Itu melayang. Lumayan. Ya Pak Dwi tadi ya Pak Dwi ya. Lemes. Munyer mah aduh Munyer. Dan itu gletak ya. Munyer. sampai petang sampai tak buka kabeh ngono. Iya. Lemes Pak Dwi ya. Iya. Oleh itu sadat apapun ada, sadat sakaratul maut. Itu masing-masing untuk pancat nyonone nyawa di telak ugel-ugel, di dengkul, di sini itu amalannya beda terus. Tarik nafas, kita melihat apa cahaya dibungkus, itu konsep mukso. Dimati dengan kehendak sendiri kita mau. Dan lebih nyaman, lebih sempurna itu. Karena apa? Jikalau kita dibersihkan. Nanti ada caranya, ada doa nih dibacakan bersihkan. Jadi kalau ono arepe mati ngono pamane kowe wis bosen urip arep mati tek ono sing ganjel gak iso metu berarti ada masalah. Ada masalah gak sido mati lah enak kan mekanisme nih. Nah, nek kamu gak ngerti ilmune mati kakean dosa mbok. Akhirnya iso titip-titip begitu tek nang ubun-ubun disisakno kesadarane tek 5 menit iso ngumpulke dulure ini ngumpul kaya mbah-mbah ya dhewe ini ku nak tak tinggal gini ya monggo tarik menen apa los nak Pak nggak ada rasa sakit sudah urip tan kenaning pati sampurna pati ono urip Yahu Allah iku lambange tarik nafas. Kira bersih, sudah bersih apa? Wah sudah aku siap. Sesuk nak wis tuwa itu sudah bekal. Tarik. Kemudian ada yang ganjal kok nggak bisa dari sini nggak bisa ada masalah. Mudun dhisik kan. Bersihkan itu dikuras bersihkan.
dengan amalan, dengan sedekah, dengan berwasiat. Lepaslah kita, munggah lagi tenggorokan, munggah lagi. Ada sinyal yang disebut mau hayat secara tumal, dia menunggu. Biasanya 5 menit. Gak iso pesen-pesen. Itulah warisan leluhur kita. Nah, kon pikir wingi ngono wis komplit ngono. Lah. Durung komplit ra iso kemrinti. Kaya-kaya wali. Wis ngono padha wae alah. Baru baca Panggulungan, Panigas, Gawan ini menungso diwaca, digulung kabeh nggo uripe iku. Nah digulung rodok ganjel berarti ono masalah kan gitu. Jadi orang itu kan harusnya kita lebih paham lah daripada orang-orang yang nggak paham, makanya kita belajar ilmunya kan di sini. Siap setengah jam meneh. Siap. Oke, Siap. aku tak nyiapno rek gak sarung rek gak kuat. Iya. Tunggu ya. Siap. 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 Testimoni. Lu topo ngene. Lu wong ngale. Dari mana ini? Dari Kediri. Oh, dari Kediri. Dari Kediri. Gimana kok bisa kenal Gus? Gimana ceritanya? Ya Pertama kali, Mas. lewat YouTube waktu PSBB, waktu lockdown di Kediri 1 bulan pelajari, terus nyari lokasi rumahnya Gus. Alhamdulillah udah tahu, belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat biar besok di alam akhirat tidak buta di alam akhirat. Kesan-kesannya waktu udah ketemu Gus gimana? Ya alhamdulillah bahagia sekali. Ini yang saya cari sejak dulu, ilmu hakikat untuk bekal kita hidup di alam akhirat besok. Amin. Tidak cukup hanya sholat, puasa, ngaji aja, kita harus meningkatkan makam kita ke syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Alhamdulillah, terima kasih. Allah memberi petunjuk. Ya, alhamdulillah. Kamu rasa terus ya. Amin. Dari mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Suprihadi dari Tangerang. Iya. Alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa atau ridho Allah yang Maha Kuasa juga, dari Tangerang jauh-jauh saya bisa datang ke Gresik ini, ke tempatnya Gus Anton. Alhamdulillah penerimaan dari Gus Anton dan rekan-rekan yang ada di sini juga baik. Syukur alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang Maha Kuasa. Pertama kali waktu lihat YouTube-nya Gus Anton gimana itu? Pertama kali. Alhamdulillah waktu itu saya pertama kali ngelihat, saya pikir yang namanya, maaf ya, Anton itu teman saya SD, makanya saya ikutin waktu itu. Soalnya saya pikir Anton jangan-jangan teman saya waktu SD itu, makanya saya ikutin dulu, ikutin gitu. Oh ternyata beda. Waktu Gus Anton itu cerita, oh nih ada teman-temannya yang dari ya satu kampung lah istilahnya. Ya akhirnya saya ikutin, kok masuk gitu. Boleh dikatakan ajaran-ajaran yang diberikan Gus Anton itu alhamdulillahnya mengena lah untuk hati saya. Makanya dengan tekad bulat, istilah kasarnya mah, dengan niat lillahi ta'ala, saya datang pas sesudah lebaran. Pas lebaran, ya lebaran kedua lah istilahnya, alhamdulillah saya datang ke sini. Itulah liku-likunya ya. Terima kasih. Semoga yang teman-teman yang melihat di
YouTube ini bisa tertarik dan bisa sowan datang ke Gresik. Terima kasih. Amin amin, alhamdulillah. Halo Mas, dari mana Mas ya? Dari Ngawi, Dari Ngawi mana Mas? Mantingan. Oh, gimana ceritanya kok bisa lihat pertama kali lihat YouTube-nya Gus Anton? Gimana ceritanya? Tertarik. Ini Heeh, tertarik sekali. heeh. Kali yang aku lihat itu nggak tahu terbuka rasa hati ini. Iya iya. Acaranya pun lain. Cocok ya Mas ya? Iya, sekali. Iya iya. Apa ada pesan-pesan buat jamaah yang di YouTube? Orang baru mas, belum tahu. Oh iya 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 iya. Ya moga istiqomah ya, sambung rasa selalu. Amin amin. Mbak, gimana Mbak? Iya. Gimana gimana? Pertama kali kenal Gus Anton gimana? Pernah kali lihat YouTube-nya? Pertama kali saya tahu dari teman saya Mas Edo. Terus saya ke sini ketemu Gus Anton dan yang saya takjub adalah ternyata Gus Anton tidak hanya menguasai satu bidang keilmuan agama ya, dalam hal ini Islam. Itu ternyata beliau pengetahuannya luar biasa hebat, wawasannya luas sekali, dan cara beliau menyampaikan kepada jamaah juga tidak kaku, nggak kaku. Dan yang paling saya suka dari Gus Anton adalah beliau tidak menghakimi. Jadi beliau tidak melihat jamaah yang dari penampilannya, dari cara berpakaian, atau dari jamaah yang bertato. Di sini juga sama sekali kita nggak merasa dijudge secara penampilan atau apa yang ya, kita datang apa adanya pasti kita diterima seperti itu. Pesan-pesan buat jamaah yang di YouTube barangkali ada pesan-pesan. Untuk jamaah yang di YouTube ada beda ketika kita melihat Gus Anton dari YouTube saja secara online daripada bertemu dengan beliau secara langsung. Saya sih sangat mengharapkan jamaah yang biasa melihat YouTube beliau untuk bisa datang kemari supaya bisa mengenal Gus Anton lebih dekat gitu. Amin amin, alhamdulillah. Sampun. Udah. Makasih ya Mbak ya, Mbak Aci. Semoga sambung rasa selalu. Amin. Gus Koiron Carry ya. Dari saudara-saudara Pemalang, alhamdulillah Mas. Dengar, wah di sini udah berapa hari, bulan, minggu? Kalau saya hampir kurang lebih sebulan di sini Mas Edo. Oh iya. Nah. Awalnya bisa ketemu YouTube-nya Gus Anton itu gimana ceritanya? Ya pertama melihat di YouTube, terus saya merasakan ada yang hilang di suatu suatu kajian. Makanya alhamdulillah saya niat perjalanan dari Pemalang ke sini dipertemukan dan sampai di kediaman beliau. Terus yang sangat saya kagumi, beliau memang satu ramah, kedua berbagi ke kita. Ya pokoknya banyak hal lah. Yang jelas kita di sini dididik untuk jadi seorang yang utuh seperti fitrahnya. Amin. Nah, dalam arti manusia yang semanusia mungkin, Mas Edo. Saya berterima kasih juga, saya di sini dikasih kaweruh yang memang lain, tapi itu memang mengena di diri saya, khususnya untuk kajian yang kita belajar bukan di luar. Contoh kita masuk kerja ya masuk, bukan di luar kerjaan. Kita masuk sekolah, masuk ke dalam sekolahan itu, bukan di luar. Itu yang saya tangkap dari itu.
segala itu inti itu ya pokoknya kita belajar harus ke dalam, bukan keluar. Jadi selama ini kita disibukkan dengan hal yang di luar. Contoh kita melihat organisasi A, B, C, D, E dan lain-lainnya tanpa kita disibukkan dengan kita sendiri. Itu sia-sia selama kemarin saya pikirkan, dan yang sekarang alhamdulillah saya lebih ke diri sendiri, apa kekurangan saya, apa itu saya, apa yang itu saya gitu. Saya alhamdulillah nggak pernah menengok keluar, saya selalu menengok ke dalam dan saya selalu cari fitrah saya. Mungkin begitu aja Mas Edo, terima kasih. Mungkin ada pesan buat jamaah yang di YouTube? Untuk jamaah yang di YouTube, kalau memang saya dari Pemalang jauh-jauh ke sini. Untuk yang wilayah sini diusahakan kalau memang sudah ngena dan kebuka, diusahakan datang ke kediaman beliau. Di sini alhamdulillah saya hampir sebulan di sini. Di sini sangat terbuka. Jangan ada memandang kasta, apa-apa, apalagi suku gitu. Teman saya juga ada yang dari Samarinda, teman saya juga ada yang di Tangerang. Alhamdulillah di sini dilayani dengan baik. Kita di sini sama-sama. Itu aja mungkin pesan dari Mas Do. Ya, makasih ya. Yuk, Mas Winarso dari Pemalang. Semoga sambung rasa selalu. Dari Samarinda. Ya, Bapak dari Samarinda. Kono. Iya. Tapi hati sih. Oh ya. Alhamdulillah. Bapak Pak Eko dari Samarinda jauh-jauh itu gimana ceritanya? Bisa ketemu YouTube-nya Gus Anton dan bisa sampai sini itu gimana ceritanya? Ya, saya sampai sini memang situasi sudah PSBB ya. Saya berangkat dari Samarinda memang ada pekerjaan, kemudian dari Palembang untuk ke Palembang. Dari Palembang karena sesuatu hal, proyek yang saya ikuti ternyata juga slow down. Akhirnya saya berhakikat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya ingin memperbaiki apa yang persepsi yang sudah bertahun-tahun saya alami. Kemudian sampai di sini satu hal yang saya dapat dari Gus Anton. Gus Anton mengajarkan cinta, baik cinta mengajarkan cinta dari seluruh alam semesta, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu artinya seluruh alam semesta dan semesta alam. Itu yang saya dapat dari Gus Anton, dan Gus Anton tidak membeda-bedakan apakah itu jamaah yang sudah lama atau yang baru, justru semuanya dibimbing oleh Gus Anton. Demikian Mas. Mungkin ada pesan-pesan buat jamaah yang di YouTube, Pak Eko? Ya, untuk jamaah yang di YouTube, saya berangkat dari Palembang ke sini, Samarinda Palembang ke sini. Itu kalau dipikir secara logika tidak mungkin saya nyampe ke sini karena sudah PSBB. Tapi karena niat yang kuat, akhirnya saya bisa hadir di sini dan bertemu dengan Gus Anton. Jadi harapan saya untuk jamaah yang melihat YouTube, keinginan saudara-saudaraku sekalian untuk bisa hadir di sini, kuatkan itu, insya Allah akan bisa hadir di sini. Apapun kendala-kendala yang dialami, pasti bisa sampai di sini. Dan untuk jamaah di YouTube juga, kalau memang masih ada kendala lain, mungkin kesehatannya ataupun masalah keuangannya, saya juga ikut mendoakan kepada saudara-saudara saya, sedulur-sedulur saya, mudah-mudahan bisa selesai dari masalahnya, kemudian bisa sampai di sini, kita berjumpa di sini. Amin, alhamdulillah. Sambung rasa selalu ya Pak Eko ya. Sambil menunggu Gus Anton keluar, kita ambil testimoni dari teman-teman. Sekarang teman terdekatnya Gus Anton, teman SMA-nya, mungkin bisa kasih lebih jelasnya tentang Gus Anton gimana? Teman SMA-nya mungkin bisa kasih lebih jelasnya tentang Gus Anton.
Assalamualaikum, terima kasih Mas Idu. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk untuk mengenai dari Gus Antun, sangat luar biasa kajiannya, pembelajaran dan untuk mencintai semua untuk alam semesta. Jadi saya betul-betul terinspirasi yang selama ini tidak ada di benak saya, kemudian mendapatkan suatu pembelajaran yang sangat bagus banget. Untuk selanjutnya para untuk kawan-kawan semua mungkin yang mau hadir di sini ingin mengetahui lebih lanjut atau mungkin ingin mengetahui sejarah dan lain sebagainya tentang agama, bisa langsung hadir di kediamannya. Saya kira gitu Mas Adu. Apa ada buat jamaah yang di YouTube, sama tahu ada omongan-omongan buat jamaah yang di YouTube, Pak? Untuk jamaah-jamaah yang di YouTube, mohon barangkali mungkin ada yang kurang bisa memahami tentang apa yang disampaikan sama beliau Gus Anton, lebih baiknya bisa hadir di sini. Ya, karena dengan pertemuannya atau bertatap muka, saya yakin insya Allah mungkin semua permasalahan yang ada pada jamaah yang ada di YouTube itu insya Allah akan terselesaikan semua. Amin. Ya. Amin. Oke. Terima kasih Mas Edo. Ya, makasih Mbak Dwi. Gus Koiron, ya inilah Gus Koiron. Halo Gus, gimana Gus buat pesan-pesannya buat jamaah-jamaah Gus Anton yang di YouTube? Ya, alhamdulillah, bagian dari jamaah Gus Anton sekaligus murid dari guru besar Gus Anton. Selama saya mengikuti beliau tidak hanya memberikan sebuah wejangan, tidak hanya memberikan sebuah kawruh, akan tetapi juga menyerap kawruh itu ke dalam diri melalui olah pernafasan itu. Dan kami menghimbau kepada para jamaah, terutama yang belum bertemu langsung kepada beliau Gus Anton, hanya melihat YouTube, ataupun yang sudah masuk ke jamaah hanya mendengarkan sebuah wejangan itu, maka untuk perlu didalami lagi, karena semua wejangan yang disampaikan oleh beliau itu merupakan suatu hal yang bisa menyadarkan dalam diri manusia, yang bisa untuk mengenalkan diri dengan Sang Pencipta. Maka dari itu, bagi yang melihat YouTube belum bertemu langsung pada beliau, alangkah baiknya dan alangkah mulianya bisa datang untuk berhadapan langsung dengan beliau, karena wejangan ini sangat-sangat langka dan jarang bisa disampaikan di muka umum. Mumpung pada saat ini ada suatu sosok figur yang berani untuk mengungkapkan secara keseluruhan, secara kafah, dan semuanya itu sudah termaktub dan tertulis di dalam Al-Quran, dan juga baik yang tersurat maupun yang tersirat. Kami sebagai jamaah sekaligus sebagai murid, kami himbaukan lagi kepada para jamaah khususnya dan pada umumnya yang melihat YouTube, marilah perlu kita resapi dan kita renungi agar supaya kita bisa membedakan mana hal yang asli dan yang palsu. Terima kasih.
Sambil nunggu Gus Anton keluar ini. Udah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tamu dari Tangerang, ingin mencoba istilahnya apa ya, pengen tahu juga dari admin itu seperti apa. Mungkin dari rekan-rekan juga ada yang pengen tahu Mas Edo seperti apa dan ingin mengetahui pengajian Gus Anton seperti apa. Silahkan tanya sama Gus Anton sendiri, sama admin kita sendiri, yaitu Mas Edo. Silakan Mas Edo, kesan dan pesannya dan apa sih istilahnya untuk bisa seperti istilahnya bisa ketemu Gus Anton dan pengajian Gus Anton. Silakan Mas Edo, silakan. Ya buat teman-teman yang di YouTube ya, mungkin kita kan hanya ibarat seonggok magnet kecil-kecil dan Gus itu magnet yang besar ya. Kenapa kita bisa sampai ke sini? Karena kan ada gelombang tersendiri dengan daya magnet itu sendiri. Akhirnya kita bisa nempel ke sini kan, karena seonggok kita magnet kecil itu. Tapi itu semua juga atas ridho Tuhan juga untuk menggiring kita di sini. Ya alhamdulillah lah buat teman-teman yang di sini bisa sampai ke sini ya. Itu semua karena ridho Allah juga. Untuk buat jamaah yang di YouTube yang pingin sowan ke sini bisa kontak di deskripsi YouTube-nya ada nomor saya. Mungkin saya bisa membantu. Sekiranya mau ke sini bisa kontak saya. Ini kita masih menunggu Gus keluar. Kita masih kasih testimoni teman-teman yang dari luar kota. Ya ngasih semangat ini dulu yang jauh-jauh, teman-teman dari Tangerang, ada dari Pemalang, Samarinda. Nah, buat teman-teman yang deket, dibuat contoh yang jauh-jauh sampai ke sini, wah tekadnya bulat dah. PSBB terjang ya Pak ya. Oke, sebentar saya tanya dulu lagi, boleh? Ya. Gini Mas Edo ya, mungkin pemirsa sekalian ada yang lihat, kok tadi Mas Edo mewawancarai seorang perempuan yang nggak berjilbab, yang ya keadaannya seperti biasa. Kenapa kok dia bisa hadir dan mau hadir di sini? Dan mohon maaf Mas Edo sekali lagi ya. Mungkin juga pemirsa ada yang melihat penampilan dari Mas Edo sendiri. Mas Edo kok bertato gitu, boleh dikatakan boleh sama Gus Anton tuh hadir di sini. Bagaimana dengan jawaban Mas Edo sendiri tadi yang mewawancarai seorang perempuan yang tidak berjilbab, dan Mas Edo sendiri yang maaf sekali lagi keadaan bertato seperti itu. Silakan Mas Edo, tolong di penjelasannya, maaf ya. Ya yang dilihat dari Gus kan amplitudonya yang di dalam hati kita ini kan receivernya yang besar, ada receivernya, makanya bisa nyambung ibarat TV. Tapi kalau nggak ada receivernya sinyal nggak bisa tayang ya, karena ada ini tadi ya, ada receivernya, amplitudonya masing-masing, akhirnya kita ada sinyal tersendiri sama Gus, nyambung lah ibaratnya ya. Ibarat ya ngapunten, ibarat hewan bebek, masa ada segerombolan bebek itu ada jerapahnya? Nggak mungkin kan. Ada bebek sendiri, jerapah sendiri ya. Di sini kita dikumpulkan ibarat satu gelombang, satu frekuensi yang sama. Alhamdulillah ya. Ya itu aja sebenarnya mungkin yang tadi masalah perempuan yang tidak berjilbab, bagaimana dengan Mas, tanggapan Mas Edo sendiri? Wah asik gitu, malah yang kesini kemarin ada yang gimbal malah. Wah itu yang dicari Gus Anton malah yang gitu, ibaratnya gini. Nah saya sebagai punya Partai Demokrat, masa kampanyenya sama Partai Demokrat. Nah harusnya kampanyenya di PDI kan. Nah, kalau sesama santri ngapain? Dia kan udah tahu sama aja. Yang dakwah kan harusnya ya orang-orang yang seperti kita lah. Kita di sini masih belajar benar sama-sama ya, untuk ya seperti itulah Pak. Ya. Makasih Mas Edo. Amin pokoknya amin. Ya, biar lancar. Amin.
Ya ini sambil ini di dalamnya Gus. Mas, tolonglah Mas kasih testimoni buat teman-teman. Testimoni apa tuh? Nah, dari mana? Gimana ceritanya? Aku lagi main game tuh. Ya sambil nunggu Gus keluar. Iya. Ceritanya apa tuh? Ya testimoni buat jamaah-jamaah yang di YouTube biar semangat bisa ketemu Gus. Iya. Gimana kondisi di sini ketika ketemu Gus? Wis. Terus gimana bisa? Istimewa rek. Ya, iya gimana? Istimewa. Mereka yang apa? Yang kena hasut itu sangat disayangkan ya, Dok. Ya apa ya? Gimana keadaan di sini, teman-teman di sini saat ketemu Gus itu kesan-kesannya gimana? Oh, sangat bahagia, Bro. Ayo Mas Ari. Malah yang nggak kesini itu yang aduh kasihan ya tuh. Sama saudara dia cuman. Iya. Biarlah ya muga-muga dhek meneh do muga do. Amin. Amin. Nah, kita sekarang wawancarai Pak Hendro. Pak Indro, Aswa. Orang dalamnya kok. Ini perkenalkan. Terakhir. Ya, Terakhir. Pak. Dulu. Terakhir. Nanti aja terakhir. Ayo, wis mari kabeh Pak Hendro. Dari ini Pak Hendro abdi dalamnya Gus yang udah mengabdi sama Gus sudah lama. Berapa tahun Pak Hendro? Saya 3 tahun sudah di sini. Alhamdulillah. Memang kasihan kalau jamaah nggak ada yang kesini tuh. Dulu kesini terus nggak kesini tuh kasihan. Kalau bisa ya ngaji lagi lah. Di sini enak kok. Kita kekeluargaan, kita keluarga satu jamaah. Itu. Apakah ada pesan-pesan buat jamaah YouTube yang di rumah, Pak Hendro? Ya pesannya itu aja. Pak Indro nggak punya pulsa buat beri pesan. Ya pesannya itu aja. Kalau ingin kesini lagi mohon langsung aja ndak apa-apa. Terbuka sini. Sini juga satu keluarga semua. Amin. Satu saudara. Amin. Semoga semua ditambah kesehatan untuk bisa kita ngaji semua. Amin. Alhamdulillah Pak Hendro ini. Sambil nunggu Gus keluar ya dulur-dulur. Ini Gus masih ke dalam bentar. Sambil menunggu ya ini dari dulur-dulur dari mana Mas? Dari Krian. Alhamdulillah. Gimana kok pertama kali kok bisa ketemu YouTube-nya Gus Anton terus tiba-tiba sampai Gus Anton itu gimana ceritanya gimana Mas? Awal mulanya aku lihat YouTube, ternyata dari bahasanya terkesan buatku dan akhirnya aku bisa ke sini. Ayo. Saudara dari mana Mas? Dari Kediri saya. Alhamdulillah. Ya, gimana itu kok bisa tahu YouTube-nya Gus Anton terus bisa sampai ke Gus Anton itu gimana ceritanya? Ya memang secara naluri saya kan istilahnya itu mencari mursyid ilmu hakikat bahasanya kan begitu. Jadi setelah saya melihat YouTube itu saya cocok dengan apa yang diterangkan oleh Gus Anton. Jadi dan saya berusaha mencari alamatnya walaupun kan karena di situ tidak ditulis alamatnya. Jadi ya saya cari akhirnya kok ketemu di sini gitu. Terus dari kajian itu kok masuk di hati saya gitu. Iya. Ya bagi mungkin untuk yang menyimak YouTube-nya Gus Anton itu ya barangkali saya punya apa itu istilahnya pesan ya namanya
orang belajar istilahnya itu syariat toreko hakikat itu memang perlu didalami gitu. Jadi kalau ke Gus Anton itu tepat, wah begitu maksudnya. Amin. Wah, amin. Alhamdulillah. Sambung rasa selalu ya Mas ya. Ayo Mas, ayo Mas. Ayo. Ayo Mas Suryo. Ya, ini Masnya. Dari mana Mas? Ya, misi ya. Ya. Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Iya. Gimana ceritanya kok bisa ketemu YouTube-nya Gus Anton, terus bisa sampai Gus Anton itu gimana ceritanya? Oh iya, ya pertama lihat dari YouTube, terus tertarik dengan apa yang dipesan-pesankan sama Gus Anton, dan saya ingin melihat langsung ke Gus Anton. Akhirnya saya datang langsung ke Gresik. Iya. Ya, untuk pecinta YouTube barangkali mau datang langsung, sowan langsung kepada Gus Anton, monggo dipersilakan. Iya. Barangkali ada pesan-pesan buat jamaah YouTube Gus Anton. Iya, kepada para jamaah YouTube Gus Anton, barangkali ingin menambah ilmu atau kelengkapan dalam beragama, monggo dipersilakan datang langsung sowan kepada Gus Anton. Ya begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Mas apa namanya tadi? Mas Paimin. Oh Mas Paimin ya. Sambung rasa selalu Mas ya. Mas. Nah. Ya. Mas Admin. Nah, Mas Admin, saya mau tanya ini. Saya mau tanya, sudah berapa lama di sini? Terus awalnya ke sini karena apa? Atau mungkin ada yang mereferensikan, atau ada yang memaksakah, atau memang dari YouTube langsung ada keinginan ke sini? Coba saya mewakili jamaah yang lain ingin tahu. Sebetulnya manusia kan hanya berapa persen keinginannya, semuanya kan keinginan Tuhan sebetulnya. Ya ceritanya dulu sih setelah saya mengikuti kajian Buya Sakur, mungkin saya terlalu jauh ya. Saya itu berdoa sama Tuhan, pengenlah bertemu dengan orang-orang benar yang dekat-dekat sewilayah dengan rumah saya. Ya alhamdulillah dicapai Gusti Allah, akhirnya bisa dipertemukan sama Gus, akhirnya bisa sampai ke sini. Ya ibaratnya guru sambung saya, ya bisa ketemu Gus Anton ini karena ilmu hakikat kan hidup, dia itu kayak makhluk berjalan. Ibaratnya kita kecil TK ya, kita pakai baju itu ukurannya apa, S mungkin ya, kita semakin besar pasti ganti baju ukurannya M, L, XL ya. Seperti itulah ilmu. Jadi ibaratnya saya berdoa sama Tuhan bisa ketemu Gus Anton. Jadi ini semua keinginan Tuhan bisa saya sampai di sini. Bukan, jadi nggak mungkin lah Tuhan menyesatkan hambanya yang ingin mengenal Tuhan lewat
tajalinya Gus Anton. Nah, ada tambahan pertanyaan. Bagaimana dengan jamaah yang sebelumnya sudah ya seperti Mas Edo yang sebelumnya pernah mengaji ke guru yang lain, kemudian sekarang menjadi jamaah Gus Anton. Apakah ada perbedaan ajaran yang diterima atau apakah ada kesamaan? Kemudian apa yang sudah diterima kemarin atau dulu itu apakah bisa disatukan atau apakah kalau di sini itu harus dibuang semua? kalau dibuang nggak bisa karena ilmu itu nggak mungkin bisa hilang kalau kita selama kita niatnya pengen baik. Jadi sebetulnya udah melebur jadi satu, nggak kemana-mana. Ibaratnya dulu kita pemain silat terus akhirnya kita belajar ke hakikat, bukan kita silatnya nggak bisa. Nah, kita akhirnya menundukkan seseorang dulu silat sambil berantem. Akhirnya ketika udah belajar hakikat kita bisa menundukkan lawan dengan apa? Kata-kata, karena udah melebur jadi satu. Jadi ilmu tidak mungkin hilang. Jadi di sini bisa sebagai penyempurnaan ilmu dari dulu-dulu. Yang penting dari metode yang dulu-dulu gak dibawa ke sini. Yang penting tetap ada, cuman kita nyerap aja nimbo kawero itu supaya kita lebih masuknya itu lebih cepat lah ibaratnya. Mau ibaratnya ada wadah kosong, kalau pengen sesuatu isinya lebih banyak, wadahnya dibesarin. Kalau supaya bisa ngisinya lebih cepat lebih mudah, itu pengisiannya sama wadahnya kalau bisa pengisiannya agak tinggi, ya wadahnya agak rendah supaya bisa. Kalau wadahnya lebih tinggi, ketika kita mengisi pasti tumpah ya. Karena itu setelah dapat ilmu, kalau kita bisa rendah hati supaya ngisinya lebih lebih mudah, seperti itu ya. Pokoknya seperti itulah kira-kira yang saya tahu ya. Kalau untuk jamaah yang datang ke sini, apakah harus menetap di sini atau bisa pulang pergi? Karena kan ada yang memang menetap di sini. Itu apakah menetap di sini karena diharuskan atau keinginan sendiri atau bagaimana? Yaitu ketika kita kesini kan pastilah berharap ridho Allah, terus minta pangestu dari guru besar kita Gus Anton. Dan pasti guru kita tahu kok seberapa kualitas makom kita dan seperti harus apa guru kita untuk muridnya. Pasti tahu lah, pasti kan guru yang menilai murid, bukan murid yang menilai guru. Jadi guru pasti tahu lah. Ibaratnya kita sekolah belajar. Nah, ilmunya tahu, ini salah tahu kan. Nah, ini guru rohani ini kan nggak tahu. Nah, karena guru rohani kan udah pernah kemana-mana. Nah, kalau secara nyata kan kita naik sepeda motor ini ada lubang atau ngincak kotoran, kan bisa tahu. Nah, ini sesuatu yang roh sukma seperti itu, kita kan nggak terlihat. Kita kalau ngincak kotoran nggak terlihat, yang bisa terlihat apa? Ya ini gurunya ada di sini ini. Untuk bisa pasti beda lah antara guru rohani sama guru yang fisik ini, yang nyata beda. Ini jamaah di YouTube sudah mulai mengenal Mas Edo. Ada salam-salam dari berbagai kota.
Ada yang mau disampaikan mungkin Mas ke ini ke para jamaah di YouTube ini? Dari Kendal, mana Bekasi, Blitar. Banyak juga ya, jauh-jauh juga ya. Ini jadi kalau misalkan ke sini tapi nggak menetap gitu nggak apa-apa ya Mas ya? Iya nggak apa-apa, itu kan apa tergantung Gus Anton pengennya kondisinya, oh ini suruh nginep ya nginep nggak apa-apa. Kalau emang bener-bener jauh ya paling enggak lah pasti buat istirahat nginep 1 hari 2 hari. Kalau dapat pangestu dari Gusnya untuk melihat kondisi muridnya, wah kamu harus di sini berapa hari berapa itu. Jadi kita harus tahu pangestunya Gus Anton dulu. Untuk tinggal di sini atau enggak. Kalau yang luar kota pastilah diperkenankan untuk istirahat dulu 1 hari 2 hari untuk istirahat. Ada yang tanya alamat lengkapnya. Untuk alamat lengkap kita mungkin belum bisa mempublikasikan di YouTube. Di deskripsinya apa namanya di video ada nomor saya, atau bisa langsung dicatat aja, bisa tanya-tanya mungkin, atau mungkin saya bisa membantu mengarahkan ke sini ya. Hubungi aja nomor saya 0898 2986 095 ya. Oke, terima kasih Mas Edo. Ini banyak salam dari jamaah-jamaah di YouTube. Terima kasih Mas Edo. Selamat berkeliling lagi. Siap. Sambil menunggu Gus ini apa gimana ini, terserah testimoni teman-teman. Apa saya matiin dulu atau nanti saya lanjut lagi enggak, gimana ya? Apa saya matiin dulu aja ya, mungkin setengah jam lagi saya apa namanya streaming lagi, kembali lagi streaming sambil nunggu Gus Anton buat dulur-dulur. Oke, assalamualaikum ya. Nanti lanjut lagi mungkin setengah jam, kalau nggak 1 jam ya setengah jam lagi kita lanjut streaming lagi. Makasih banyak dulur-dulur, ditunggu kedatangannya untuk sowan ke rumah Gus. Monggo, assalamualaikum.